Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Widasari. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang titik keseimbangan sosial atau social equilibrium. Pengertian dari keseimbangan sosial adalah penyesuaian berbagai komponen dalam sistem sosial agar kondisi sosial dapat dipertahankan. Konsep keseimbangan sosial pertama kali dikemukakan oleh Herbert Spencer. Istilah keseimbangan sosial digunakan dalam buku The Mind and Society yang ditulis oleh Vilfredo Pareto. Keseimbangan sosial terjadi ketika keseimbangan di sebuah sistem sosial, baik keseimbangan di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Di saat keduanya terjadi, sistem sosial akan cenderung mencari titik keseimbangan baru. Penyesuaian diri dapat terbentuk seperti adanya dukungan, mengikuti, dan juga memandang positif. Tetapi juga dapat berwujud sebaliknya seperti tindakan protes, penolakan, perbedaan gagasan, kritik, dan lain-lain. Di mana di suatu kalangan masyarakat tidak saling cocok, tidak terlalu idealisme pemikirannya, tidak terlalu fanatik terhadap keyakinannya. Di dalam konsep keseimbangan sosial, yang pertama adanya keseimbangan di dalam dan di luar ruangan. Keseimbangan itu terjadi di dua bidang yang berbeda. Tentang keseimbangan batin terjadi antara anggota kelompok tertentu dan yang di luar muncul di antara berbagai kelompok sosial. Di dalam setiap kelompok keseimbangan dibentuk antara dua kecenderungan, kontribusi masing-masing anggota dan manfaat yang diterima masing-masing. Jika kedua aspek tersebut benar adanya, kelompok tersebut akan berjalan tanpa adanya masalah. Di sisi lain, jika seorang berkontribusi lebih banyak daripada yang diterimanya, ketegangan pasti akan berkembang. Bagian dari masalah muncul ketika berupa individu atau kelompok ingin memperoleh lebih dari apa yang sesuai dengan kontribusi. Dengan cara lain, pada akhirnya mendapatkan hal yang berbeda berdasarkan apa yang masing-masing dari kelompok tersebut. Konsep yang kedua, adanya situasi tidak adil. Kelompok atau individu yang mengambil alih dari bagian yang adil akan menyebabkan reaksi tidak adil. Hanya tindakan otoritas yang lebih tinggi yang dapat memperbaiki situasi yang diciptakan. Ketegangan dari pihak anggota tidak disukai, bahkan jika semua bertindak sesuai dengan aturan, maka menjadi hal yang biasa. Jika reaksi itu sangat intens, dapat memicu perubahan paradigma sosial yang kejam. Dengan cara perdamaian sosial dapat dipertahankan bahwa setiap individu atau kelompok dapat menerima cukup untuk menjadi layak. Konsep yang ketiga, adanya distorsi. Sosiolog menunjukkan bahwa kelompok sosial memiliki perilaku yang mirip dengan individu. Ada orang yang berperilaku egois yang tidak keberatan menghancurkan keseimbangan sosial jika memperoleh manfaatnya sendiri. Suatu aspek yang lebih mendistorsi keseimbangan adalah ketika individu atau kelompok muncul memperoleh manfaat, kelebihan, prestasi dengan cara yang dianggap tidak adil. Ketika dianggap sebagai ketidakseimbangan akan sangat negatif. Untuk mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, Al-Quran sendiri memberi landasan dan arahan yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, dalam kegiatan ekonomi dilandasi adanya tauhid, amanah, tidak melanggar aturan, berorientasi pada kemaslahatan. Sedangkan dalam bentuk transaksi yang merusak keseimbangan hidup manusia seperti adanya riba, menipu, menimbun atau monopoli, serta eksploitasi manusia. Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah yang seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika hidup dalam keseimbangan atau equilibrium. Sebab keseimbangan merupakan sunnah dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang yang mencakup antara fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial.
Adapun prinsip equilibrium dalam Islam, 1. Adanya kesadaran, ketahuitan juga akan mengendalikan seseorang atau untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Yang kedua, segala bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat akan terrealisir jika muamalah antar sesama dilakukan dengan penuh percaya. Yang ketiga, sebagai syarat dalam aktivitas ekonomi tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Yang keempat atau yang terakhir, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, dan faedah. Konsep keseimbangan sosial menurut Al-Sadar adalah konsep keseimbangan yang didasarkan pada keseimbangan standar hidup antar para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial sebagai berikut. Adanya pemberlakuan pajak yang sinambung dan bermanfaat, seperti zakat. Kedua, menciptakan sektor publik dengan properti negara dan menjadikan sebagai investasi yang menguntungkan. Dan yang ketiga, aturan hukum Islam meregulasi berbagai bidang berbeda dengan kehidupan ekonomi, seperti dengan larangan ikhtikar, penetapan hukum waris, kewenangan negara dalam ihya al-mawat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.